Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga masih semangat untuk menyaksikan program kita pada siang hari ini. Dan tentu saja senang sekali rasanya saya Fiorina Ciretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial hari ini, program podcast series yang telah diusung oleh Tribun Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-415 tahun, di mana nantinya program ini akan mengundang kepala wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar untuk membahas dan juga berbincang terkait hal-hal yang menjadi inspirasi serta kebanggaan Kota Makassar dalam satu tahun terakhir juga ke depannya. Dan pada series ke-14 ini telah hadir bersama Vio satu narasumber yang sangat keren tentunya, yaitu seorang camat dari Kecamatan Ujung Tanah, yaitu ada Bapak Ibrahim Kaidar Said SIP MSI selaku Camat Ujung Tanah, dan tentunya kita akan membahas satu tema, yaitu lorong wisata sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pio. Oke, siap, Pak. Pak ini kan namanya cukup panjang ya, Pak? Ya. Ibrahim Kaidar Said. Ya. Biasanya disapa apa nih di masyarakat, Pak? Ya, saya kalau nama panggilan biasa dengan staf apa semua Pak Ibe. Oke, Pak Ibe. Jadi hari ini Vio boleh panggil Pak Ibe Ya, saja Pak Ibe ya? aja. Oke, siap, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat baik, juga, Pak? Ya, sehat. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin disibuk dengan aktivitas apa saja nih, Pak? Ya, karena kita ini sebagai pelayan masyarakat tentunya kita tidak bisa terhitung bahwa sibuk apa ini hari. Semuanya tetap sibuk. Ya, yang jelas bagaimana kita selaku kepala wilayah itu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bisa mendengarkan apa keinginannya masyarakat, apa masalah-masalahnya, dan kita mencarikan solusi-solusinya. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan kesibukannya apa saja nih, Pak? Ya, tentunya sangat sibuk ya, Pak, sibuk, ya. Karena ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan nih kepada masyarakat. Oke, siap, Pak. Pak, berbicara mengenai Kecamatan Ujung Tanah ini tentunya juga menjadi pertanyaan bagi Tribuners nih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kondisi atau juga profil singkat nih dari Kecamatan Ujung Tanah. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Vio. Ya. Jadi ini Kecamatan Ujung Tanah ini kita tahu bahwa posisinya terletak namanya ujung. Oke. Ya. Ujungnya tanah. Ujungnya tanah. Ini memang di sebelah utara, paling sebelah utara. Nah, ini daerah laut. Ya, kalau paling ujung itu ya ujungnya tanah. Pastinya ya laut, ya. Laut. Jadi ini memang Kecamatan Ujung Tanah ini memang kalau dari segi sejarah itu memang sudah terkenal. Apalagi dulu ada ikon di situ namanya Pelabuhan Poter ya. Jadi bukan cuman dikenal oleh masyarakat, tapi sampai terkenal di mancanegara. Betul. Ya, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, event-event yang berkelas internasional, biasanya tidak sempatkan datang di Pelabuhan Poter ya. Betul. Karena terkenal memang sejak dari dulu. Ya, Kecamatan Ujung Tanah itu sendiri memang wilayahnya tidak terlalu luas. Kemungkinan luas wilayah itu kurang lebih 5 km persegi. Kemudian jumlah kelurahannya 9, jumlah penduduknya kurang lebih 34.600. Oke, 34.000 ya, Pak. Jadi cukup padat. Ya, memang padat. Wilayah kecil tapi penduduknya banyak. Betul. Ya, memang banyak makanya tuh Kecamatan Ujung Tanah itu jumlah penduduknya memang sangat padat. Ya, dari 9 kelurahan. Kemudian batas-batasnya kalau di sebelah utara itu memang kita namanya di utaranya lagi itu laut. Ya, samudra selat namanya Makassar. Kemudian kalau di utara, selatan, sebelah timur itu berbatasan dengan Kecamatan Talo. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wajo dengan Bontoala. Dan sebelah barat
termasuk juga Selat Makassar. Oke. Ya itu. Kemudian apa lagi ya? Jumlah RT RW-nya 178. Terdiri dari 35 RW dan 143 RT. Oke. Ya, itu. Jadi memang bisa dikatakan walaupun kondisi secara geografis kondisi atau juga luas wilayah yang ada di Kecamatan Ujung Tanah ini relatif kecil, tapi dengan penduduk yang bisa dikatakan cukup besar ya, Pak. Ya, lebih besar dari penduduk Kecamatan Wajo dengan Ujung Pandang itu sendiri. Tentunya bagaimana sih Bapak ini memimpin wilayah dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar nih, Pak? Mungkin ada prinsip atau strategi sendiri yang dilakukan oleh Bapak dalam memimpin kepala-kepala yang banyak ini, Pak? Ya, ya namanya kalau kita kepala wilayah, ya tentu kan kita ini adalah mau dianggap sebagai orang tuanya masyarakat. Oke. Dan tentunya harus kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik semua kepada masyarakat. Karena masyarakat di Kota Makassar itu, khususnya di Kecamatan Ujung Tanah juga itu masyarakatnya heterogen. Ya, betul. Nah, terbagi dari beberapa suku, etnis ada juga. Kemudian kalangan-kalangan juga, instansi. Karena di Kecamatan Ujung Tanah ini memang terdapat juga markas besarnya Angkatan Laut. Ya, dan Lantamal, dan Lantamal 4 di sana. Dan rata-rata juga itu kan kalau di TNI itu tuh banyak etnisnya juga, banyak suku-sukunya. Tetapi syukur alhamdulillah karena berkat koordinasi kita yang baik, hubungan kita dengan semua lapisan masyarakat juga dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian dari pimpinan-pimpinan instansi yang ada di Ujung Tanah, sehingga kita bisa menciptakan keamanan dan ketertiban. Oke. Ya, kemarin itu sempat juga terkenal viral juga Kecamatan Ujung Tanah ini perkelahian kelompok. Tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang ya, karena waktu saya menjabat, saya dilantik itu kemarin tahun 2001, akhir 2021, saya langsung tangani dan syukur alhamdulillah masyarakat itu sendiri yang datang dengan saya, khususnya anak mudanya, dia berikrar bahwa dia tidak akan mengulangi perang-perang kelompok lagi. Dan itu berkat kerjasama dengan semua kalangan yang ada di di Kecamatan Ujung Tanah. Oke, jadi pada intinya gaya kepemimpinan seorang Bapak Ibe ini bagaimana koordinasi yang baik kepada semua lapisan masyarakat, dan juga mungkin ada keterbukaan pribadi yang menerima saran mungkin ya, Pak, begitu ya? Oke, siap, Pak. Pak, mungkin terkait tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana memberdayakan perekonomian dan juga yang ada di Kecamatan Ujung Tanah ini, tentunya kan menjadi pertanyaan nih, Pak. Program unggulan seperti apa sih yang sudah dilakukan dan juga diimplementasikan di Kecamatan Ujung Tanah? Ya, sesuai dengan program pemerintah Kota Makassar. Jadi ini yang lagi kita laksanakan, lagi viral-viralnya kita juga laksanakan ini terkait dengan program lorong wisata, Longwis. Jadi Longwis ini sebenarnya banyak sekali tujuannya, banyak sekali manfaatnya, terutama manfaatnya itu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Ya, kemarin itu kita di Makassar itu, bahkan di seluruh dunia itu terjadi inflasi. Betul, Pak. Ya. Nah, ini satu jawaban juga melalui lorong wisata. Ini melalui Longwis, karena secara mau dibilang sengaja atau tidak sengaja, mungkin Pak Wali dia sudah pikirkan masyarakat itu bagaimana dia bisa bangkit, bisa berdaya melalui wilayah sekitarnya. Sehingga itu masyarakat kita himbau, kita bina bagaimana dia mengelola potensi yang ada di wilayahnya, di dalam lorong-lorongnya, khususnya lorongnya. Itu memanfaatkan semua halaman-halaman atau tanah-tanah yang kosong yang ada untuk untuk
mengelola sendiri. Nah, contohnya seperti saya di lorong saya dan hampir semua di lorong wisata itu kita bagaimana membudidayakan hasil-hasil laut, kemudian bagaimana kita termasuk sayur-sayuran, obat-obatan. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kemudian bagaimana kita memberdayakan UMKM yang ada di Longbis itu sendiri. Pak, total sudah ada berapa lorong wisata yang ada di Kecamatan Ujung Tanah nih khususnya, Pak? Ya, sama dengan kecamatan lain, bahwa untuk tahun ini kita diwajibkan, kita sudah mengembangkan lorong, setiap kelurahan itu 7 lorong. Setiap kelurahan 7 lorong. 7 lorong. Jadi seperti saya di Ujung Tanah yang jumlahnya 9 kelurahan, berarti kita berdayakan 63 lorong sekarang. Dan syukur alhamdulillah rata-rata masyarakat Makassar di lorong itu menyambut baik. Karena memang ada juga strukturnya, ada organisasinya setiap lorong. Itu namanya Dewan Lorong, kemudian ada penanggung jawabnya, kemudian didukung juga, di backup juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW. Jadi secara garis besar keterlibatan dari masyarakat ini hingga saat ini, Pak, ini kan sudah terbentuk Dewan Lorong. Terus tentunya kan dari Dewan Lorong ini ada elemen-elemen khusus mungkin ya, seperti kecamatan lain kan seperti yang kita ketahui ada dari segi pemudanya. Ada milenial, keterwakilan semua. Keterwakilan. Ada ibu-ibunya, milenialnya dengan tokoh-tokoh masyarakatnya sendiri. Dari hadirnya Delor ini, Pak, atau Dewan Lorong ini sudah ada pembinaan apa saja nih yang dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah? Ya namanya lorong kan beda-beda setiap wilayah, setiap kelurahan itu tergantung dari delornya masing-masing. Karena yang menentukan itu bagaimana memberdayakan potensi lorong itu sendiri itu dari delornya sendiri. Pokoknya di lorong ini potensi lokalnya kan seperti saya di Kecamatan Ujung Tanah itu ada daerah memang kelurahan yang memang dekat dengan laut, ada juga daerah memang yang agak jauh. Dan tentunya lorong yang dekat dengan laut ini bagaimana dia memanfaatkan potensi-potensi hasil laut. Umpamanya pengolahan hasil laut, apakah dalam bentuk kerajinan tangan ataupun dalam bentuk kuliner, makanan. Itu. Seperti saya kan di kecamatan saya ada beberapa kelurahan memang itu yang berbatasan, memang saling berbatasan juga dengan laut. Banyak kelurahan Cambaya, kelurahan Gusung, kemudian sebagian Tamalakba, kemudian sebagian Cambaberua, itu. Jadi kuliner-kulinernya juga itu banyak memanfaatkan hasil laut. Betul. Termasuk UMKM-nya, kerjaan tangannya. Pak, kalau berbicara tentang tadi kan dikatakan bahwa ada 63, hingga saat ini sudah ada 63 lorong yang sudah dikembangkan oleh Bapak selaku camat nih di Kecamatan Ujung Tanah. Tentunya menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners nih, bagaimana sih kondisi awal sebelum diubah sedemikian rupa menjadi lorong wisata, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Sebenarnya begini, dulu waktu program lorong ini memang sejak periode pertama Pak Wali itu memang kita sudah, cuma dulu namanya itu ada namanya lorong garden, ada lorong umpamanya kalau dibina oleh KB, itu makanya jadi lorong KB, kemudian dibina oleh PKK jadi lorong PKK. Tetapi sekarang ini kita satukan semua, jadi tidak ada lagi namanya lorong KB, tidak ada lagi namanya lorong garden, semuanya jadi lorong wisata. Karena semua program-program SKPD itu program-program anunya semua berangkatnya dari lorong itu sendiri. Makanya banyak program-program yang ini terkait dengan lorong wisata ini keterlibatan SKPD. Ya, ini memang kita sudah diprogram oleh Pak Wali sehingga masyarakat itu berdaya. Nah, contohnya yang baru-baru ini kami mendapat perintah dari Pak Wali supaya masyarakat juga bisa berdaya di situ, bisa umpamanya kulinernya.
Kulinernya ini kan ini sementara kita apa namanya kita kembangkan baru gitu kembangkan, baru kita carikan pasarnya. Nah, jadi yang harus menjadi pendahulu itu adalah SKPD itu sendiri, karena dia juga yang membina, betul, dia juga yang makanya itu kami itu sekarang kalau setiap hari Senin itu kami rapat koordinasi, itu harus di lorong. Nah, sehingga memberdayakan masyarakat, jadi semua itu umpamanya snacknya, makanan-makanan anunya itu dari lorong itu sendiri. Nah, itu salah satu program dari kita dari SKPD yang kita diwajibkan oleh Pak Wali Kota untuk memberdayakan. Oke, siap. Jadi bukan hanya dari masyarakat lorong sendiri yang kemudian mungkin menghasilkan produk-produk, tapi juga dibantu oleh SKPD terkait ya. Kita memasarkan, nanti kita mempromosikan. Kalau progres untuk pemasaran atau juga perizinan mungkin ya Pak, dari produk-produk kemasan nih, hingga saat ini mungkin sudah berapa persen nih Pak progresnya? Ini sementara tahap-tahap pembinaannya. Jadi bagaimana mengembangkan, kalau umpamanya dulu UMKM itu yang produk-produknya itu hanya bisa dinikmati oleh warga-warga lokal, tapi kita kembangkan bagaimana bisa menjadi produk-produk yang apa namanya, yang bisa juga ini dipasarkan secara luas ya. Dipasarkan secara luas di tingkat nasional bahkan internasional. Betul. Jadi tentunya ini sudah mendapat perhatian khusus ya Pak, dari baik itu dari mungkin dari tingkat paling rendah, yaitu dari kelurahan setempat, dan juga kecamatan, bahkan ke wali kota juga terkait produk-produk yang nantinya akan dikeluarkan nih baik dari masyarakat. Lantas Pak, yang menjadi unggulan hingga saat ini di Kecamatan Ujung Tanah ini ada apa saja nih Pak? Produk-produk apa saja nih? Ya tentunya kalau di Kecamatan Ujung Tanah itu ya namanya juga banyak produk apa namanya, hasil-hasil laut. Ya tentunya kita memanfaatkan hasil-hasil laut. Kalau di kuliner itu di sana itu banyak beragam hasil-hasil laut. Umpamanya ada apa namanya, abon, abon dari ikan, abon ikan mungkin ya. Kemudian ada juga macam-macam lah. Ada makanan-makanan, bahkan termasuk produk-produk UMKM-nya itu menggunakan dari laut juga. Makanya pembuatan tas ini dari kerang mungkin itu seperti begitulah. Jadi memang secara garis besar kalau dari Kecamatan Ujung Tanah ini lebih mengandalkan ya Pak dari hasil laut yang kemudian diolah mungkin jadi makanan dari bentuk olahan abon, atau juga mungkin kreasi dari kerajinan tangan seperti yang dikatakan mungkin tas-tas gitu ya Pak? Iya benar. Oke, siap Pak. Pak, lantas secara teknis pengelolaan dari longwis yang ada di Kecamatan Ujung Tanah ini bagaimana sih Pak? Mungkin ada pengelolaan yang khusus nih, apakah pembangunannya harus seperti ini? Itu tergantung dari kelurahan atau dari kecamatan nih Pak? Jadi begini, longwis itu kita upayakan ada perpaduan, ada perpaduan antara apa namanya, potensi lokal dari masyarakat itu sendiri, kemudian kita berdayakan dengan teknologi. Makanya itu di longwis, kalau kita baru masuk seperti ini yang kita lihat ini, dia pakai barcode. Ada scan barcode ada scan barcode-nya. Ya, di dalam scan barcode itu semua tergambar, semua sudah tergambar itu apa yang diinginkan oleh tamu yang di situ. Sudah ada deskripsinya ya Pak? Ada deskripsinya. Dia mau makan kulinernya kah, atau dia mau beli hasil UKM-nya. Jadi itu teknologi. Kemudian itu juga sudah dipasangi dengan CCTV, CCTV-nya, kemudian WiFi-nya, masyarakat bebas menikmati WiFi dalam lorongnya itu. Kemudian bahkan program-program dari SKPD itu, dinas-dinas tergantung dari dinasnya, seperti dari Dinas Tenaga Kerja, kita upayakan bahwa ada terfasilitasi masyarakat, umpamanya kalau dia pengangguran, ya jadi nanti dia difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja
bagaimana masyarakat itu bisa mendapat kerja. Ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi kalau berbicara tentang digitalisasi, lorong yang ada di Kecamatan Ujung Tanah ini juga sudah berhasil ya Pak, dari segi digitalisasi. Rata-rata lorong begitu, dia pakai sistem digital, ada barcode-nya semua. Oke. Dan Pak, kabarnya pada 20 Oktober lalu ada kunjungan dari Pak Wali Kota ke Lorong Milan ya kalau nggak salah. Dan juga tidak datang sendiri, ternyata sudah membawa tamu dari luar negeri ya Pak. Benar. Itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit pas kunjungan itu apa saja yang dilakukan oleh Pak Wali di Lorong Wisata Milan dan juga bagaimana kepada tamu-tamu yang dibawa nih Pak? Ya, jadi saya pada saat kunjungan Pak Wali waktu itu memang kami sudah diinstruksikan oleh Pak Wali bahwa dia akan mengunjungi setiap lorong, lorong percontohan. Jadi ada dia mengunjungi satu sampel lorong di setiap kecamatan. Kebetulan pada saat itu di Lorong Milan, di Lorong Milan di Kelurahan Totaka. Dan saya juga tidak sangka bahwa ada tamu juga dari mancanegara. Nah, jadi pada saat jadi sama dengan kecamatan lain, dia masuk dalam lorong, kemudian dia melihat potensi-potensi melalui barcode apa semua. Kemudian pada saat itu kita arahkan, dia melihat, karena setiap lorong itu kan harus ada memang pemberian-pemberiannya. Seumpamanya bank sampahnya harus ada. Sempat dia Pak Wali dengan tamu-tamu dari luar negeri, itu dari Australia kalau nggak salah, dari Swiss, Jerman atau ada 4 tamu mancanegara pada saat itu. Dia sangat kagum, dia sangat puas. Dia kunjungi bank sampahnya karena dia lihat juga ada produk-produk daur ulang bank sampah. Kemudian saya arahkan lagi ke kebun wisata. Kebetulan di situ pembibitannya mulai dari tanaman-tanaman sayur-sayuran, kemudian obat-obatan, kemudian juga macam-macam lah, ada juga buah-buah, buah-buahan. Bahkan kami juga masyarakat mencoba itu menanam padi. Jadi ada padi yang menggunakan teknologi, teknologi tepat guna. Itu bisa ditanam di secara vertikal di tembok. Nah, itu pernah kami dicontohkan pada saat kami rapat dengan Pak Wali. Kita berdayakan juga masyarakat begitu. Kemudian kalau dari hasil-hasil laut perikanan, itu kita budidaya lobster, kemudian budidaya ikan leleka atau ikan nila. Dan itu semua ada. Bahkan jadi kita arahkan bahkan melihat melihat. Bahkan kita juga meminta Pak Wali Kota pada saat itu untuk memanen sayur-sayuran. Kebetulan hasil panennya itu apa Pak? Ada hasilan secara hidroponik. Jadi ada tanaman-tanaman hidroponik yang kebetulan dipanen juga, namanya sayur-sayuran, kemudian dengan cabai. Bahkan dari tamu mancanegara sempat juga dia panen. Ikut juga memanen, antusias ya Pak? Syukur alhamdulillah. Kemudian kita arahkan lagi ke melihat hasil-hasil UMKM masyarakat, ada produk-produk daur ulang, dari itu saya bilang tadi, daur ulang dari masyarakat, apakah dari hasil laut maupun dari bank sampah itu sendiri. Nah, kemudian kuliner-kulinernya, jadi tergantung dari kuliner yang ada di dalam lorong itu, apakah kuliner bakso-baksonya kah, atau dari nasi kuningnya kah, atau dari termasuk kue-kuenya. Kebetulan di Lorong Milan itu ada memang usaha rumahan masyarakat yang tidak kalah kalau rasanya, itu produk roti. Ada roti ya Pak? Ada namanya roti, saya lupa namanya itu di situ. Yang jelas tidak kalah dengan roti-roti yang bermerek ya Pak? Yang bermerek. Nah, itu yang kalau kita kita bina, kita kembangkan, itu bisa menguntungkan masyarakat. Betul. Karena ini kan biasanya itu masyarakat terkendala dengan pemasarannya. Terkendala dengan promosinya. Nah, itu. Biasanya itu kan masyarakat kalau
kalau dari segi rasa dan pasti lebih murah. Iya. Tapi tidak kalah kalau dari segi rasa dengan produk-produk yang dijual di apa namanya toko besar, supermarket. Nah, andaikan produk-produk begitu juga kita kelola, kita berikan juga apa namanya wadah ya juga. Iya, wadah kita wadahi semua. Kemudian apa namanya itu dari kesehatan itu. Oh ya, BPOM, Iya, BPOM-nya itu pasti tidak kalah dengan produk-produk lain. Nah, itulah bentuk-bentuk pemberdayaan kita terhadap masyarakat, terhadap produk-produk lokalnya, produk-produk hasil-hasil UMKM-nya, khususnya di lorong wisata. Oke, siap Pak. Jadi ada kebanggaan tersendiri juga ya Pak, sudah dikunjungi oleh tamu dari mancanegara, dan juga itu bukan datang sendiri tapi melainkan bersama Pak Wali Kota pada saat itu. Pak, kalau membahas tentang mungkin tadi dikatakan kendala di pemasaran dan juga mungkin promosi, lantas strategi apa yang dilakukan atau juga mungkin ada pembinaan terhadap pemasaran yang dilakukan buat masyarakat? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat itu dia mendapat pembinaan dari semua SKPD. Nah, semua SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar tergantung dari apa yang bisa masyarakat yang bisa diberdayakan di lorong wisata itu masyarakat. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa program utama SKPD itu berangkatnya dari lorong wisata. Apa yang dia bisa berdayakan. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa kalau ada mungkin pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa langsung berbicara kepada SKPD terkait begitu ya Pak? Benar. Oke, siap. Lantas Pak, kabarnya juga kemarin nih tepatnya 1 November 2022 ada kunjungan dari tim penilaian ini Pak, Lomba Lorong Wisata UMKM. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit secara garis besar apa saja sih yang terjadi nih Pak? Jadi kebetulan juga saya pada saat penilaian itu saya diwakili oleh Sekcam karena saya rapat di Balai Kota di kemarin. Itu sebenarnya sudah biasa, sudah rutin. Setiap kita tim dari kota itu, khususnya dari tim dari Dinas Perdagangan gabungan UMKM yang tergabung itu, selain dia mengadakan pembinaan, dia juga perlombakan. Betul. Ya, bagaimana produk-produk yang ada di wilayah, gitu. Di kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan. Diperlombakan gitu ya Pak? Nah, ini yang kemarin di lorong wisata. Ya, jadi memang kita sajikan produk-produk UKM. Nah, dan kemarin saya dengar bahwa ada produk yang dari kerajinan tangan. Itu sempat nanti mau didatangi katanya, karena kebetulan di dalam satu kelurahan itu cuma di lain lorong dia mau datangi, dia mau bina karena ini bisa menjadi unggulan. Produk unggulan bahkan bisa menjadi nilai ekspor. Betul. Jadi bisa dikatakan dengan adanya lomba-lomba lorong UMKM yang dilakukan ini nantinya ada potensi lain lagi yang kemudian dikembangkan ya Pak? Itu sebenarnya tujuannya itu. Ada lirikan dari apa bisa dikatakan SKPD mungkin ya Pak? Atau juga dari Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota? Karena memang kan di pemerintah Kota Makassar itu kan namanya ada Dekranasda, organisasi kerajinan gitu ya Pak? Iya, kerajinan itu. Nah, itu yang tugasnya nanti mempromosikan, memasarkan produk-produk yang dilakukan oleh masyarakat. Itu. Dan bukan hanya di lorong wisata UMKM yang dilakukan Pak, kabarnya juga pada bulan Agustus ada lomba ini ya Pak, khususnya pemerintah Kecamatan Ujung Tanah menggelar perlombaan long wish tingkat kelurahan. Iya, itu idenya gagasan atau ide itu berasal dari mana nih Pak? Sebenarnya ya itu saya katakan tadi bahwa kita itu bagaimana bisa memotivasi masyarakat, bisa membangkitkan semangat gitu ya Pak? Masyarakat, sehingga kita juga selain kita membina, kita juga melombakan, betul, sehingga motivasi. Kemarin itu waktu
mau perayaan 17 Agustus memang sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Cuma ada yang lebih dari ini, termasuk bagaimana kekompakannya masyarakat. Betul. Kemudian bagaimana selain kekompakannya, kemudian bagaimana kesiapannya, bagaimana penataannya lorong itu sehingga kita lombakan. Ya, dan hampir kalau mulai dari juara 1 sampai juara harapan 2 waktu itu hampir sama. Beda-beda tipis nilainya itu, skornya, penilaiannya. Jadi syukur alhamdulillah kalau di Kecamatan Ujung Tanah itu kalau masalah lorong besar itu rata-rata semua kelurahan sudah siap. Sudah siap. Sudah ada bisa dikatakan konten-kontennya sudah siap ya Pak. Ya, benar. Bukan dari hanya dekorasi tapi juga produk-produknya sudah dilahirkan nih. Ada keunggulan tersendiri dari lorong-lorong wisata yang ada di kelurahan dan juga kecamatan. Terutama kulinernya. Betul. Karena saya saja baru pernah saya masuk lorong itu di kelurahan Patinggaluang. Baru saya dengar itu ada namanya kontro ayam. Itu kontro ayam ya. Biasanya kan kontro sapi ya Pak. Iya, biasanya kan dari daging, kalau ini dari ayam. Nah itu. Oh, ada inovasi yang ada inovasi baru yang dilahirkan. Iya, maksudnya konsumsinya masyarakat di situ, tapi enak juga. Enak, kan itu konsumsi masyarakat sekitar situ. Nah, seandainya kalau dikembangkan itu, wah, pasti menguntungkan juga masyarakat. Betul. Kalau kita promosikan, kita kita carikan pemasarannya, pasti masyarakat di situ bisa diberdayakan. Betul. Menguntungkan. Tentunya mungkin nantinya habis dari sini Pak, dari podcast ini nanti banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk coba kontrol ayam itu. Iya benar. Siap Pak. Dan juga bukan hanya maksudnya terkait Long Wish ini, ternyata ada keberhasilan yang ini ya Pak didapati dari Kecamatan Ujung Tanah, yaitu ada juara 2 lomba kreasi menu pangan nih Pak. Itu bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak? Itu sebenarnya ranahnya Ibu PKK. Ranah Ibu PKK ternyata. Ranah Ibu PKK, tetapi yang jelas bahwa pembinaan itu dari pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan kelurahan, dengan memanfaatkan hasil-hasil laut. Betul. Itu menu-menu, termasuk menu-menu makanannya yang dari hasil laut, sehingga mungkin barangkali pada saat penilaian itu lain dari yang lain karena banyak kreasi-kreasinya, sehingga syukur alhamdulillah kita mendapat juara 2 ya Pak. Ini juga tidak lepas dari bisa dibilang peran serta dari ibu-ibu dari PKK yang ada di Kecamatan Ujung Tanah nih Pak. Karena lorong wisata itu semua, makanya saya katakan tadi bukan cuma SKPD tetapi semua elemen, semua unsur yang ada di masyarakat itu terlibat. Betul. Termasuk kader-kader PKK, kader-kader wanitanya di sana, KWT-nya, ini juga kelompok wanita tani, itu semua terlibat di situ. Jadi memang ya Pak, kalau di Kecamatan Ujung Tanah ini bukan hanya dari segi kuliner atau juga lorong-lorong wisata produk unggulan yang bisa dibanggakan, tapi juga bagaimana jasa atau hasil karya dari SKPD dan juga elemen-elemen terkait nih Pak. Benar. Siap Pak. Pak, kalau misalnya mungkin menjadi pertanyaan juga, misalnya dari segi kebersihan, kalau di Kecamatan Ujung Tanah ini masuk di kategori apa nih Pak? Kalau masalah kebersihan itu sebenarnya kami ini memang bukan lagi jadi masalah, tetapi memang harus harus kita berdayakan masyarakat untuk bersih, untuk bersih, cinta bersih gitu. Cinta bersih. Kemudian jadi sebenarnya ini bukan lagi menjadi masalah, tapi memang tugas kita. Betul, tugas bersama tugas ya Pak. Bersama masyarakat, bukan cuma pemerintah tetapi semua masyarakat. Makanya itu cuma ada memang sistem yang kita buat sehingga masyarakat disiplin, masyarakat taat. Contohnya sistem pengangkutan sampahnya itu tidak ada lagi di pagi hari, tetapi nanti malam hari. Nah, selain itu kalau pagi itu sampai siang kelihatan bersih semua. Kemudian juga itu kalau malam hari itu tujuannya juga itu untuk menghindari macet. Betul Pak. Nah itu tujuannya. Jadi kalau masalah kebersihan syukur kalau di Ujung Tanah itu
bukan lagi di pemerintah, tetapi sudah termenset di setiap masyarakat bahwa memang tugas kita, kewajiban kita bersama untuk menjaga kebersihan. Oke, sudah terkonsep ya Pak di pikiran masyarakat untuk sudah tersistem. Untuk menjaga kebersihan khususnya di Kecamatan Ujung Tanah nih. Jadi bisa dikategorikan bahwa keberhasilan dan juga kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah ini sudah diterapkan sangat baik ya Pak? Ya, syukur alhamdulillah karena kita senantiasa seperti saya melalui lurah-lurah saya selalu mengajak serta masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungannya masing-masing. Baik dari segi penataannya, kemudian dari segi kebersihannya, dan tentunya ya kedisiplinannya dalam membuang sampah. Nah, tentunya juga kami selaku pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik. Betul. Nah, makanya itu kalau di seperti saya di Kecamatan Ujung Tanah ada memang inovasi saya di bidang kebersihan, khususnya dalam kegiatan aplikasi pembayaran retribusi sampah. Dibuatkan khusus ya Pak? Ya, jadi masyarakat itu tidak susah lagi kalau dia mau bayar retribusi sampahnya, dia cukup membuka aplikasi. Nah, kemudian di aplikasi itu ada sistem pembayarannya juga. Jadi sudah bertransisi ya Pak dari mungkin yang biasanya pembayarannya secara manual kemudian dikembangkan dalam bentuk aplikasi untuk memudahkan pembayaran. Ya betul. Jadi masyarakat biar di rumahnya di mana saja di kantor dia bisa membayar. Karena kadang-kala memang sih masyarakat itu kalau ditagih mungkin masalah kebersihan itu atau uang kebersihan bukan sebenarnya dia tidak mau bayar. Iya betul Pak. Tetapi tidak ada kadang tidak ada waktunya. Betul. Dan lupa. Dan syukur alhamdulillah kalau di Kecamatan Ujung Tanah itu dengan adanya aplikasi itu sangat bisa, memudahkan ya Pak pembayaran. Kalau aplikasinya kalau kami itu aplikasinya namanya Siparasa. Siparasa untuk Siparasa itu sistem pembayaran retribusi sampah. Ini kan untuk retribusi sampah nih Pak. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa harusnya ada pelayanan yang baik dari Bapak ini kepada masyarakat. Lantas menjadi pertanyaan, inovasi seperti apa sih yang dilahirkan untuk pelayanan publik Pak? Atau juga informasi nih? Sama dengan yang saya katakan tadi bahwa kami itu senantiasa selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan cepat, pelayanan sempurna, sehingga tentunya juga kita mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan teknologi. Makanya kalau di kecamatan kami ini, Kecamatan Ujung Tanah, ada juga sistem pelayanan secara aplikasi. Semua pelayanan apa saja, baik pelayanan administrasi, pelayanan pengaduan masyarakat, ada di dalam aplikasi itu. Itu namanya pelayanan kami namanya pelayanan Asipakna. Jadi Asipakna, aplikasi sistem pelayanan cepat masyarakat Ujung Tanah, Asipaknya. Jadi kalau Asipaknya itu ini kan bahasa Makassar, kalau Asipaknya itu enaknya. Kalau bahasa Indonesia itu enaknya. Jadi kita ingin memberikan pelayanan bahwa dengan adanya sistem begini masyarakat enak dari rasa Asipaknya, enak sekali, enak sekali dengan pelayanan ini. Nah, jadi di dalam sistem pelayanan itu ada aplikasi yang terbagi menjadi 3. Ada sistem pelayanan administrasi. Jadi sistem pelayanan administrasi ini kalau masyarakat dia mau butuhkan pelayanan administrasi, dia mau bikin KTP, dia tinggal buka aplikasi. Nah, dia bisa baca, tidak perlu datang kantor camat atau di kantor lurah. Nah, bahkan kalau dia yang penting dia sudah lengkapi persyaratannya, pokoknya cara membuat KTP, harus ada kakaknya atau apanya, pokoknya data-datanya semua dia lengkapi. Nah, kalau kalau pamannya langsung terkonek dengan pelayanan di kecamatan dan kelurahan, khususnya di kelurahan, dia langsung datangi rumahnya, menjemput data.
Nah, itu kalau dari segi pelayanan administrasi. Ya. Kemudian kalau dari segi pelayanan aktivitas masyarakat, umpamanya kalau masyarakat dia keberatan, umpamanya sampahnya tidak terangkut, ada pengaduan ya Pak? Ada pengaduannya melalui ini, dia tinggal foto saja, langsung terupload di dalam aplikasi itu, otomatis langsung siapa petugas di situ itu udah langsung turun, langsung ditindaklanjuti. Termasuk juga pelayanan, umpamanya kalau ada kejadian-kejadian kriminal atau kejadian itu langsung terkonek dengan aparat keamanan. Itu aplikasi itu. Jadi memang dengan adanya inovasi dan aplikasi terhadap pelayanan publik ini tentunya sangat memudahkan ya Pak. Ya, mungkin seperti yang kita ketahui secara umum kan kondisi kalau membahas tentang pelayanan itu biasanya kan agak diribetkan ya Pak kalau mesti ke kantor. Ya, benar. Kalau dari kondisi di Kecamatan Ujung Tanah itu seperti begitu juga ya Pak? Awalnya sebelum ada inovasi ini? Iya, sebenarnya begini, cuman kami itu juga di kantor, kami selalu menekankan kepada staf dan mewajibkan bahwa pelayanan di kantor itu harus pelayanan istilahnya prima, pelayanan prima. Iya, betul. Dia harus memberikan pelayanan prima walaupun masyarakat dia datang di kantor, tetap juga masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Pak, lantas langkah atau strategi apa sih yang dilakukan untuk mempertahankan baik itu dari segi lorong wisata yang sudah sangat berkembang ini dan juga adanya pelayanan-pelayanan inovasi publik ini? Langkah strategi apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Ibe ini kepada rekan-rekan? Ya, langkah-langkah kami ini supaya lorong wisata tetap eksis. Betul. Kemudian tentunya kita harus selalu bersilaturahmi, bersosialisasi kepada masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga masyarakat itu memang dia yang merasa bahwa ini adalah miliknya. Bukan saya itu begini. Saya selalu menekankan kepada lurah-lurah saya bahwa kantor lurah itu adalah rumah masyarakat. Jadi makin banyak aktivitas di kantor lurah itu berarti masyarakatnya juga itu dekat. Lurahnya itu makin dekat dengan masyarakatnya. Betul. Ya, apalagi sekarang ini di setiap kelurahan itu ada namanya posko kontainer. Nah, di situ pusat kegiatannya masyarakat mulai dari pagi hari sampai malam hari. Bahkan masyarakat setiap malam itu memang sudah dibagi tugasnya dengan setiap bergiliran setiap malam itu posko bersama. Ya, apakah dari kader-kader ibu-ibunya, kemudian dari RT RW-nya. Dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya, tokoh pemudanya, itu terhimpun dalam kegiatan posko. Nah, di situ juga tempatnya kita bersilaturahmi. Nah, kira-kira berkumpul begitu. Bersama ya Pak. Bersama. Mungkin membicarakan hari ini kendala apa saja sih, saling sharing gitu ya Pak? Iya benar. Saling sharing apa permasalahan-permasalahannya, kemudian selain itu ya tentunya biasanya kalau orang kumpul-kumpul itu pasti kan ada makanan-makanannya. Iya, ada cemilannya Pak. Cemilan-cemilannya. Dan tentunya yang diberdayakan itu dari lorong-lorong ya Pak? Ya, itu ya kira-kira begitu. Pak, kalau hingga saat ini biasanya kalau rapat-rapat itu Bapak sendiri menyarankan buat rekan-rekan untuk rapat di lorong ya? Ya. Untuk saat ini kami selalu setiap hari Senin itu memang kita gilir. Kita gilir di lorong ini, kita rapat koordinasi. Karena biasanya itu kan kalau rapat koordinasi itu semua yang jelas semua aparat semua aparat dari pemerintah, bahkan kami juga biasa berkoordinasi dengan Tripika maupun dengan instansi-instansi yang ada di kecamatan. Itu kita biasanya rapat bersama. Itu nanti kita arahkan ke lorong. Nah, di situ kita adakan rapat selain santai sambil ngopi-ngopi, kita juga jadi masyarakat juga bisa kita bergabung sama-sama, kita bicarakan apa yang menjadi
permasalahan dan kita sama-sama carikan langsung solusinya di situ dalam rapat itu. Jadi memang dengan adanya kemudian pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian diberlakukan di lorong-lorong, Pak, tentunya sangat membantu masyarakat ya, bukan hanya dari segi perekonomian, tapi juga bagaimana membantu permasalahan, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan langsung nih. Betul. Oke, siap-siap, Pak. Jadi langsung kita terjun ke lapangan. Iya, betul. Gitu. Pak, lantas mungkin bisa dikatakan sudah 10 bulan lebih ya Pak memimpin wilayah Kecamatan Ujung Tanah nih. Ya. Tantangan seperti apa sih yang paling dirasakan oleh Pak Ibe dalam memimpin Kecamatan Ujung Tanah? Mungkin bisa di-sharing nih Pak. Unek-uneknya mungkin bisa dikeluarkan di sini. Saya ini di Ujung Tanah itu memang sudah sudah lama saya di sana. Sejak tahun sebelumnya saya jadi camat, saya sempat jadi sekcam. Kemudian tentunya kalau dari segi wilayah itu saya sudah cukup matang mengenal masyarakatnya, silaturahminya, koordinasinya apa semua. Saya sudah tahu semua bagaimana anunya. Dan saya rasa kalau masalah tantangan semua pasti ada tantangannya. Betul. Ya tergantung dari setiap kelurahan dan tentunya yang lebih banyak, kalau saya lebih banyak enaknya sebenarnya karena di sana itu masyarakat itu silaturahminya rasa kekeluargaannya sangat tinggi rasa kekeluargaannya kadang tidak ada batas lagi antara kita ini pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat kayak teman, kayak keluarga. Itu yang kelebihannya kalau di Kecamatan Ujung Tanah, karena rata-rata dalam satu wilayah itu banyak rumpun keluarga di situ. Jadi kalau kita kenal ini, pasti ini keluarga saya. Jadi cepat dekat. Iya, cepat beradaptasi juga ya, Pak. Cepat beradaptasi. Saya sudah sejak tahun 2000 berapa? 2016 saya masuk di sana sebagai sekcam. Kemudian diangkat camat. Kemudian sempat juga berhenti kemarin, baru kemarin lagi diangkat camat. Jadi saya rasa kalau Kecamatan itu bukan hal baru bagi saya. Saya sudah banyak masyarakat di situ yang kami sudah kenal, bahkan sama dengan keluarga. Sudah kayak jadi keluarga. Sudah dianggap keluarga gitu ya, Pak. Keluarga. Jadi bukan cuman kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kalau ada juga kegiatan-kegiatan keluarga, biar enggak diundang, kalau dia tahu pasti datang sendiri. Jadi kira-kira begitu, sudah merasa terpanggil karena ya itulah dari hubungan semacam begitu, seperti teman dengan keluarga. Jadi kalau secara garis besar mungkin kalau ditanya mengenai tantangan, Pak Ibe sendiri sudah tidak merasakan tantangan ya Pak. Mungkin walaupun posisinya mungkin dulu sebagai sekcam, kemudian jadi camat, tapi tetap merasakan tetap kehangatan yang ada di masyarakat ini ya Pak. Betul. Oke, siap Pak. Pak, terkait itu kan tadi tantangan. Tentunya pasti ada cerita-cerita haru atau juga kisah menarik nih mungkin yang bisa diceritakan buat Tribuners nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri selama mungkin hampir 4 tahun ya Pak di Kecamatan Ujung Tanah. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagikan nih Pak, yang paling tidak bisa dilupakan oleh Pak Ibe sendiri. Ya kalau masalah cerita, saya rasa biasa-biasa aja di sana. Karena kalau yang menonjol itu tidak ada, karena hampir setiap hari itu ya kita bergaul sama dengan pergaulan seperti saya di rumah. Karena saya itu kalau sudah masuk dalam wilayah di kantor, paling cepat itu saya pulang nanti malam. Paling cepat sudah maghrib, itu paling cepat. Kadang saya tinggal tidak terasa waktu sampai jam 10 malam. Karena kita menganggap bahwa kecamatan itu kayak rumah sendiri. Jadi saya tetap di kantor, tapi masyarakat ramai biasa di kantor itu. Di kantor, bukan cuman pokoknya kegiatan masyarakat begitu. Makanya seakan-akan kalau ada
kegiatan yang unik yang saya rasa datar-datar aja. Jadi Kalau semuanya unik lah. Kalau dari Pak Ibe sendiri ini memandang semua kegiatan itu mungkin ada posisi tersendiri di dalam hatinya mungkin ya Pak. Bagaimana kenyamanan sudah dirasakan baik itu di kantor, bahkan kantor juga sudah menjadi rumah kedua bisa dikatakan karena, oleh Pak Ibe. Seperti kemarin ini anak-anak mudanya waktu pertandingan PSM. Kita adakan di nonton bareng, di dalam kantor camat, dalam halaman kantor camat. Jadi kita sediakan proyektornya, infokusnya. Kita nonton rame-rame, bahkan sama dengan di waktu kemarin itu ramenya sama dengan nonton di stadion. Karena rata-rata saking ramenya. Rata-rata supporter PSM dari ujung tanah itu ada semua di kantor camat. Nah, itulah bentuk keakraban kami dengan masyarakat. Bukan hanya tokoh-tokoh masyarakat, tapi dengan kaum milenialnya juga, anak-anak muda. Jadi memang kalau bisa dikatakan ini Pak Ibe ini selaku camat di Kecamatan Ujung Tanah ini saling merangkul semua ya Pak? Ya, bukan memang hanya, harus kita rangkul bukan semua. Bukan hanya dari rekan-rekan kerjanya, tapi juga bahkan masyarakat dan juga para pemuda ya? Pemuda. Makanya kalau dibilang unik, saya rasa ya berjalan mendatar begitu saja. Jadi kayak sudah menjadi rutinitas gitu ya Pak? Kalau ada kepentingannya, umpamanya Pak, saya mau bikin kegiatan ini. Oke, kita sama-sama. Seperti itu saya katakan tadi, beri contoh kalau ada mau nonton bareng, Pak, kemudian ada kegiatan-kegiatan apa saja, ya pengajian dari ibu-ibunya, ya kemudian ya macam-macam lah. Tapi itu kita fasilitasi, kita respon semua. Betul. Dan itu merupakan kegiatan dari pemerintah, dari saya, untuk kegiatan kemasyarakatan. Ya, kira-kira begitu. Sangat suportif ya Pak, bisa dikatakan. Bukan hanya terkait pemerintahan, tapi juga bagaimana kehidupan masyarakat ini juga difasilitasi Pak ya? Ya, benar. Siap Pak. Pak, mungkin sebagai closing statement nih, apa sih harapan yang mau disampaikan oleh Pak Ibe? Atau juga mungkin ada imbauan nih Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Ujung Tanah nih khususnya? Silakan Pak. Yang jelas bahwa harapan saya selama saya menjadi kepala wilayah, saya jadi camat di Kecamatan Ujung Tanah, kami ingin menjalin sinergitas, menjalin keakraban, silaturahmi dengan semua masyarakat untuk sama-sama kita memajukan Kecamatan Ujung Tanah. Ya, sama dengan kecamatan-kecamatan lain, kami ingin bagaimana menjadi Kecamatan Ujung Tanah juga menjadi kecamatan yang bisa menjadi percontohan bagi kehidupan masyarakatnya, termasuk program-program pemerintah. Umpamanya seperti yang kita laksanakan ini adalah program Long Wish, dan syukur alhamdulillah juga masyarakat bergerak sama dengan masyarakat yang ada di Kota Makassar lainnya, di kecamatan lainnya. Yang jelas kita ingin merupakan bagian dari masyarakat pemerintah Kota Makassar yang mensupport pembangunan Kota Makassar itu sendiri. Saya kira begitu. Siap Pak. Pak, terakhir nih Pak, sebagai betul-betul closing nih, mohon kesediaannya Pak untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun buat Kota Makassar yang ke-415, juga harapannya Bapak selaku camat dari Kecamatan Ujung Tanah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Haidar Said, SIP MSI, Camat Ujung Tanah, mengucapkan dalam rangka HUT Kota Makassar yang ke-415, ya kita selaku warga masyarakat Kota Makassar, ya harus kita mensupport bagaimana Kota Makassar ini menjadi kota yang maju, kota yang menjadi
menjadi kebanggaan. Bukan cuma di Sulawesi Selatan tapi tingkat nasional. Karena Kota Makassar ini merupakan kota metro yang sudah terkenal bukan hanya di tingkat nasional tapi sudah di mancanegara dan menjadi tempat event-event internasional. Kemarin itu kita laksanakan F8, kemudian nanti lagi ada hampir setiap bulan, bahkan kita kedatangan tamu bahkan dari mancanegara. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat, kita sebagai bagian dari elemen masyarakat itu wajib kita mendukung, kita mensupport dengan cara bagaimana kita turut serta berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita masing-masing. Ya baik dari segi keamanannya, dari segi penataannya maupun dari segi kebersihannya. Minimal sebagai masyarakat ya kita harus ikuti sistem yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Saya kira begitu. Oke, siap, luar biasa sekali closing statement dari Pak Ibe ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat narasumber kita pada hari ini. Sangat luar biasa, Pak. Tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Bapak sudah mau menyempatkan waktunya, mungkin di sela-sela kesibukan yang ada, mau hadir langsung nih di studio Tribun Timur dan juga tentunya berbagi kepada Tribuners terkait informasi, pengalaman dan juga edukasi yang ada di masa kepemimpinan Bapak ini selaku camat. Ya, saya juga berterima kasih karena diundang untuk podcast di sini karena ini merupakan kebanggaan bagi saya juga karena bisa bisa menjelaskan, bisa mempromosikan, bisa memaparkan apa menjadi program-program kami selaku camat di Kecamatan Ujung Tanah. Ya, saya rasa. Oke, siap Pak. Tentunya kita saling berterima kasih ya Pak karena sudah mau hadir langsung nih untuk langsung berbagi kepada Tribuners. Dan juga mungkin terakhir Pak yang saya mau sampaikan, peduli Ki, salam Ki. Oke, siap. Nah, juga buat Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini dan masih setia mungkin ya. Mungkin jangan lupa juga untuk menyaksikan seri-seri selanjutnya dan tentunya buat program dari Tribun Timur lainnya tetap disaksikan. Saya Firna Jeretno mewakili narasumber dalam hal ini Pak Ibe selaku camat dari Kecamatan Ujung Tanah serta tim kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.